Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara? Semoga sehat walafiat. Kita akan belajar kebijakan keuangan publik. Saudara, ada negara yang ketika ekonomi suatu negara lain guncang, ikut guncang. Ketika ekonomi suatu negara lain itu kuat, belum tentu ikut kuat. Ada negara yang tetap kuat ketika ekonomi suatu negara itu guncang. Nah, negara pertama itu disebut negara yang lemah ekonominya. Ini disebabkan negara ini tergantung pada negara lain yang menjadi bosnya. Negara bos ini lazimnya memberikan hutang yang banyak. Nah, negara yang lemah itu senantiasa menjadi objek, apakah objek penyerta atau objek penderita dari negara yang kuat. Negara yang kuat mengambil kebijakan, negara yang lemah mengikuti atau memikul dampaknya. Nah, saudara, setiap negara, tapi tidak setiap penyelenggara negara ingin agar menjadi kuat. Kuat dalam makna kebijakan itu adalah bahwa pengambil kebijakan atau policy maker itu mempunyai kuasa atau mempunyai pengaruh. Sebagai pengambil kebijakan, tentu negara ini paling siap atas hasil dan dampaknya. Karena apa? Karena mereka yang merancang agenda, kemudian melakukan formulasi, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Dalam istilah operasional, mereka adalah pengambil keputusan atau decision maker. Sedangkan negara lemah itu menjadi korban, mengalami shock atau minimal tidak siap dengan kebijakan itu. Hal demikian terus terjadi dalam sejarah negara-negara di dunia. Ada negara kuat, ada negara lemah. Nah, ini pula yang terjadi atas kebijakan keuangan. Bank sentral itu membuat uang kertas. Nilai uang kertas ini mengacu pada uang kertas negara lain. Pengambil kebijakan keuangan di negara lain itu senantiasa menjadi pihak yang paling siap atas hasil dan dampak kebijakan karena mereka yang membuatnya. Sedangkan negara yang mengikuti itu senantiasa menjadi korban, shock, atau selalu tidak siap dalam perubahan kebijakan. Jika negara yang representasinya itu adalah pemerintah saja menjadi korban, shock, atau tidak siap, bagaimana dengan rakyat? Sudah pasti akan jauh lebih buruk. Maka atas kebijakan keuangan publik ini, penyelenggara negara tidak saja perlu, tetapi harus memikirkan kebijakan alternatif yang lebih adil dan lebih baik.
Ibnu Taimiyah yang lahir pada tanggal 22 Januari 1263 dan wafat pada 26 September 1328 menyatakan bahwa jumlah fulus, yaitu uang yang lebih rendah nilainya dari uang emas dan uang perak, hanya boleh dicetak secara proporsional terhadap jumlah transaksi sedemikian rupa sehingga terjamin harga yang adil. Penguasa tidak boleh mencetak fulus berlebihan yang akan merugikan rakyat karena rusaknya daya beli fulus yang sudah ada di mereka. Menjadi korban shock atau tidak siap akan terjadi sepanjang menggunakan uang dengan nilai ekstrinsik dan mengacu pada mata uang negara lain. Ini tidak akan terjadi jika menggunakan uang dengan nilai intrinsik, yaitu nilai nyata dari uang mengikuti zatnya atau benda pembentuknya. Saudara, kebijakan keuangan besar apapun itu bisa dilakukan oleh penguasa mata uang. Akan tetapi yang terjangkau oleh kekuasaannya dan atau pengaruh kekuasaannya itu adalah mata uang fiat. Tidak menjangkau sebagian uang representatif dan tidak menjangkau seluruh uang komoditas. Sekarang muncul cryptocurrency. Kira-kira bagaimana dengan cryptocurrency? Ini perlu dipelajari. Nah, berikutnya administrator publik atau administrator negara itu pemikirannya apakah hendak melindungi negara dan warga negara ataukah tidak, maka tergantung itikadnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.